Iya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6, dasar-dasar perencanaan TAPA. Di presentasi kami ini, kami akan mempresentasikan buku resume dari yang diberikan oleh dosen. Dari bab 5 sampai bab 6. Berikut ada kelompok-kelompok kami bertujuh. Ada nama-namanya. Yang pertama, dipresentasikan oleh teman saya, Pak Dear Yoga. Persilahkan. Baik, untuk Pak Dear Yoga, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai ruang lingkup arsitektur landscape. Arsitektur landscape adalah ilmu dan seni perancangan atau planning dan perancangan desain, serta pengaturan daripada lahan, penyusunan elemen-elemen alam dan buatan melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan budaya dengan memperhatikan keseimbangan kebutuhan, pelayanan, dan pemeliharaan sumber daya hingga akhirnya dapat tersajikan sesuatu lingkungan yang fungsional dan estetis. Lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya saya akan sedikit mengulas mengenai komponen kegiatan arsitektur landscape. Terlihat adanya klarifikasi sesuai tuntunan kebutuhan masyarakat, yaitu yang pertama, perancangan landscape atau landscape planning. Perencanaan landscape menghususkan diri pada studi pengkajian proyek berskala besar atau bisnis, mengevaluasi secara sistematik area lahan yang sangat luas untuk ketepatan penggunaan bagi berbagai kebutuhan di masa mendatang. Dan yang kedua, perencanaan tapak atau landscape site planning, yaitu usaha penahanan tapak atau site secara optimal melalui proses keterpaduan penganalisisan dari satu tampak dan kebutuhan program penggunaan menjadi satu instetesa yang kreatif. Dan yang ketiga, perencanaan detail landscape atau detail landscape design. Perencanaan detail landscape yaitu usaha seleksi dan ketepatan penggunaan komponen atau elemen, material bahan landscape, tanaman kombinasi, pemecahan detail berbagai elemen taman. Kesemuanya merupakan pemecahan yang spesifik dan berkualitas dari diagram atau program ruang dan area dari sebuah rencana rinci tampak. Lanjut ke slide berikutnya. Yang B, pendidikan arsitektur landscape di dunia dan di Indonesia. Dari laporan IFLA atau International Federation of Landscape Architects tahun 1996, yaitu tertulis dalam buku Guide to International Opportunities in Landscape Architecture and Landscape. Pendidikan arsitektur landscape telah tersebar di 44 negara di 5 benua dengan institusi penyelenggaraan telah pendidikan sebanyak 277 perguruan tinggi setingkat S1 dan S2. Di Indonesia terdapat 2 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan arsitektur landscape setingkat S1 dan S2, yaitu Universitas Trisakti dan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Ditinjau dari basis keilmuannya, pendidikan arsitektur landscape terbagi dalam 2 kategori, yaitu berbasis keilmuan pertanian dan berbasis teknik perencanaan dan perancangan. Arsitektur landscape adalah produk pendidikan arsitektur landscape. Ia adalah seseorang profesional dalam bidangnya. Cara berpikirnya, sistem kerja serta gagas-gagasannya adalah khas buah pikiran yang diwarnai dan bernafkaskan arsitektur landscape. Walaupun boleh jadi unsur-unsur pembentukannya adalah bersumberkan berbagai disiplin ilmu lain.
Dan yang C, ruang terbuka hijau perkotaan. Dalam konteks pemanfaatan, pengertian ruang terbuka hijau kota mempunyai lingkup lebih luas dari sekedar pengisian hijau tumbuh-tumbuhan, sehingga mencakup pula pengertian dalam bentuk pemanfaatan ruang terbuka hijau kota dan dapat diklarifikasi baik dalam tata letak dan fungsinya. Menurut Dinas Tata Kota, ruang terbuka hijau kota meliputi yang pertama, ruang terbuka hijau atau makro seperti kawasan pertanian, perikanan, hutan lindung, hutan kota, dan landasan pengamanan bandara udara. Yang kedua, ruang terbuka hijau medium seperti kawasan area pertamanan, sarana olahraga, sarana pemakaman umum. Dan yang ketiga, ruang terbuka hijau makro seperti taman bermain, taman lingkungan, dan lapangan olahraga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Tantowi. Dipersilakan untuk waktunya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Sistem ruang terbuka hijau kota. Secara sistem ruang terbuka hijau kota pada dasarnya adalah bagian dari kota yang tidak terbangun, yang berfungsi menunjang kenyamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pelestarian alam. Peranan RTHK dalam kehidupan kota. Lahan pertanian di perkotaan yang merupakan ruang terbuka hijau sudah banyak berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman, akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan warga kota. Lahan-lahan pertanian yang berada di dalam kota merupakan ruang terbuka hijau produktif yang memberikan penghidupan dan sebagian kebutuhan hasil pertanian bagi warga kota. Peranan RTHK dalam kualitas lingkungan kota, yaitu penataan ruang terbuka hijau secara tepat akan mampu berperan meningkatkan kualitas atmosfer kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menyapu debu permukaan kota, menurunkan kadar polusi udara, dan meredam kebisingan. Adapun peranan RTHK dalam kelestarian lingkungan. Yang pertama, menunjang tata guna pelestarian air. Yang kedua, pelestarian tanah. Yang ketiga, menunjang pelestarian plasma nutfah. Slide selanjutnya. D. Tata hijau. Elemen landscape biasanya dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama elemen keras atau hard material, perkerasan atau bahan statis. Yang kedua elemen lembut atau disebut soft material, yaitu tanaman dan air. Bagi seorang arsitek landscape yang banyak menangani hubungan antara manusia, alam, dan teknologi bahan atau bahan perkerasan serta bahan alami, maka material tanaman merupakan salah satu faktor penting dalam perancangan landscape. Elemen lembut atau material tidak mempunyai bentuk yang tepat dan selalu berkembang sesuai masa pertumbuhannya, sehingga menyebabkan bentuk dan ukuran yang selalu berubah. Perubahan tersebut terlihat dari bentuk tekstur, warna, ukuran. Perubahan ini diakibatkan oleh tanaman. Adalah makhluk yang selalu tumbuh dan dipengaruhi pula oleh faktor alam dan tempat tumbuhnya. Next. Habitatus tanaman. Habitatus tanaman adalah tanaman yang dilihat dari segi botanis atau morfologi sesuai dengan ekologis dan efek visual. Segi botanis atau morfologi, tanaman dibagi menjadi A. Pohon, batang berkayu, percabangan jauh dari tanah, berakar dalam, tinggi di atas 3 meter.
B. Perdu atau batang berkayu, berjabangan dekat dengan tanah, berakar dangkal tinggi 1-3 meter. Semak, batang tidak berkayu, percabangan dekat dengan tanah, berakar dangkal tinggi 50 cm sampai 1 meter. D. Penutup tanah, batang tidak berkayu, berakar dangkal dan tinggi 20-50 cm. Segi ekologis, tanaman dilihat dari 4 hidupnya. A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Lereng, D. Gurun, E. Danau, F. Pantai. Next. Dua, karakter tanaman, efek visual. Karakteristik fisik tanaman dapat dilihat dari bentuk batang dan percabangannya. Bentuk, masa daun, masa bunga, warna, tekstur, aksentuasi, skala ketinggian, dan kesendirian. Pemilihan jenis tanaman dalam suatu desain landscape merupakan suatu seni dan ilmu pengetahuan. Pemilihan jenis tanaman tergantung pada A. Fungsi tanaman sesuai dengan tujuan perencanaan, B. Peletakan tanaman sesuai dengan fungsi tanaman. Yang ketiga, fungsi tanaman. Tanaman tidak hanya mengandung atau mempunyai nilai estetis saja, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Berbagai fungsi tanaman dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Kontrol pandangan atau visual control. B. Pembatas fisik atau physical barriers. C. Pengendali iklim atau climate control. D. Mencegah erosi atau erosion control. E. Habitat satwa atau wildlife habitat. Nilai estetis. Yang F, nilai estetis. Lanjut keempat, perletakan tanaman. Meletakkan tanaman haruslah sesuai dengan tujuan dan perancangannya, tanpa melupakan fungsi dari tanaman yang dipilih dari perletakan ini. Harus dipertimbangkan kesatuan dalam desain atau unities, yaitu antara lain A. Variasi, B. Penekanan, C. Keseimbangan, D. Kesederhanaan, E. Urutan. Jadi dalam perancangan tanaman landscape, pemilihan jenis tanaman merupakan faktor penting. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Ebi. Waktu dipersilahkan. E. Fasilitas parkir. Dengan semakin banyak dan berkembangnya alat transportasi darat, serta semakin banyaknya lokasi kegiatan manusia yang tersebar di berbagai tempat, maka kebutuhan sarana jalan kendaraan semakin meluas. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka kebutuhan akan tempat parkir semakin meningkat, terutama di kota besar dan di tempat yang padat aktivitasnya, seperti tempat rekreasi, kawasan perkantoran, kawasan permukiman, dan kegiatan lainnya, menuntut ketersediaannya tempat parkir. Adapun beberapa pengertian mengenai tempat parkir, yaitu 1. Parkir adalah menghentikan mobil beberapa saat lamanya. 2. Parkir adalah tempat pemberhentian dalam jangka waktu lama atau sebentar tergantung pada kendaraan dan kebutuhannya. 3. Parkir adalah tempat menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan atau barang bermotor maupun tidak bermotor pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. 4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Penentuan tata letak parkir mempunyai beberapa kriteria, yaitu 1. Parkir terletak pada muka tapak yang datar. 2. Penempatan parkir tidak terlalu jauh dari pusat kegiatan. Next. Satu, parkir terletak pada muka tapak yang datar. Tempat parkir diusahakan berada pada permukaan yang datar. Apabila permukaan tanah asal mempunyai kemiringan, maka perlu dipikirkan penggunaan grading dengan sistem cut and fill. Lokasi permukaan yang datar pada area parkir dimaksud untuk menjaga keamanan kendaraan, agar parkir dengan aman dan tidak menggelinding.
2. Penempatan parkir tidak terlalu jauh dari pusat kegiatan. Hubungan pencapaian antara tempat parkir dengan bangunan atau tempat kegiatan diusahakan tidak terlalu jauh. Bila jarak tempat parkir dengan pusat kegiatan cukup jauh, maka diperlukan sirkulasi yang jelas dan terarah menuju area parkir. Tempat parkir terbagi antara lain 1. Parkir kendaraan beroda lebih dari 4, 2. Parkir kendaraan beroda 4, 3. Parkir kendaraan beroda 3, 4. Parkir kendaraan beroda 2. 3. Bentuk tempat parkir. Bentuk tempat parkir kendaraan mempunyai beberapa jenis, yaitu 1. Parkir tegak lurus, 2. Parkir sudut, 3. Parkir paralel, 4. Parkir khusus bagi penderita cacat. Next. Pencahayaan. Suasana gelap dan terang dihasilkan karena adanya sumber energi cahaya yang mengarah ke mata manusia. Sumber cahaya yang menuju ke arah mata ditangkap oleh lensa mata dan diteruskan ke otak melalui saraf indera mata. Oleh otak manusia, cahaya tersebut diteruskan ke saraf lainnya hingga menimbulkan perasaan yang bermacam-macam. Secara alamiah, sumber cahaya adalah matahari, bulan, dan bintang, serta beberapa spesies makhluk hidup, seperti kunang-kunang. Sedangkan jenis dan bentuk sumber cahaya buatan antara lain yaitu api pembakaran, lampu minyak gas, lampu pijar, lampu sorot, lampu neon. Fungsi cahaya penerangan di malam hari dalam arsitektur landscape yaitu A. Penerangan cahaya untuk ruang tempat kegiatan, seperti parkir, plaza, dan pedestrian. B. Penerangan cahaya untuk sirkulasi. C. Penerangan cahaya untuk tanaman atau pepohonan. D. Penerangan cahaya untuk perawatan landscape. E. Penerangan cahaya untuk kolam atau air mancur. F. Penerangan cahaya untuk bagi benda seni atau ornamen. Dampak suasana gelap bagi manusia. Suasana gelap telah memberikan dampak pada manusia yaitu A. Rasa takut, B. Rasa tidak jelas, C. Menyeramkan. Lanjut. G. Pattern atau pola lantai. Perkerasan lantai tergantung dari bahan atau material perkerasan yang dipergunakan. Dalam arsitektur landscape, merupakan bagian dari material yang dipergunakan dalam penyelesaian desain landscape-nya, terutama pada tempat-tempat yang mempunyai intensitas kegiatan tinggi. Sebagian bahan material yang dapat dimanfaatkan untuk antara lain batu kerikil, batu lempeng, semen, aspal, beton, ubin keramik, dan batu bata. Bentuk pembentukan lantai, perkerasan barang dipergunakan bahan-bahan soft material, rumput. Segi fungsi mencakup antara lain yaitu 1. Kegunaan dan pemanfaatan lantai perkerasan, 2. Waktu pemakaian kegiatan siang atau malam hari. Segi estetika mencakup antara lain yaitu 1. Bentuk desain perkerasan sesuai tema rancangannya, 2. Ukuran dan patokan umum, 3. Penggunaan bahan, baik bentuk, tekstur maupun warna, 4. Keamanan konstruksi, 5. Pola lantai atau pattern. Dilanjutkan oleh Vian. Untuk itu dipersilahkan. Oke, saya akan melanjut pembahasannya. Pattern atau pola lantai. 1. Kegunaan dan pemanfaatan lantai perkerasan. Pemanfaat lantai perkerasan ini sebagai usaha untuk memberikan kenyamanan yang optimal bagi pemakai. Ada beberapa konsep rancangan yang tidak memerlukan lantai perkerasan umum. 2. Waktu kegiatan siang atau malam hari. Bila waktu aktivitas penggunaan lantai dilakukan malam hari, diperlukan adanya cahaya penerangan untuk memperjelas pola lantai yang dirancang.
Penggunaan siang hari agar diperhatikan pemilihan bahan yang tidak memantulkan panas sinar matahari. 3. Untuk desain perkerasan. Dalam pembentukan desain, lantai pemberkasan harus sejalan dengan tema rancangannya. Pada dasarnya, pola lantai dapat berbentuk alami, bulat, segitiga, segi 4, segi 6, segi 8, ataupun variasi dari pola tersebut. 4. Ukuran dan patokan umum. Dalam menentukan besaran pola lantai, sebaiknya menggunakan standar umum yang berlaku setempat. Misalnya standar ukuran ruang gerak manusia. 5. Penggunaan material baik bentuk, tekstur maupun warna. Hal yang perlu diperhatikan dalam desain yaitu bagaimana agar peralihan antara dua bahan yang berbeda itu dapat menghasilkan pola kesatuan atau unity. Dengan demikian halnya dengan tekstur Mungkin teman saya sudah kehilangan sinyal, saya akan melanjutkan. H. Kenyamanan. Kenyamanan adalah segala sesuatu yang memperlihatkan penggunaan ruang secara harmonis, baik dari segi bentuknya, tekstur, warna, aroma, suara, bunyi, cahaya, atau lainnya. Sirkulasi. Kenyamanan dapat berkurang akibat dari sirkulasi yang kurang baik, misalnya kurangnya kejelasan sirkulasi, tidak adanya hierarki sirkulasi. B. Iklim atau kekuatan alam. Yang pertama ada radiasi sinar matahari, yang kedua dingin, yang ketiga curah hujan, yang keempat temperatur, yang kelima kebisingan pada daerah yang padat. Misalnya perkantoran, industri, dan kebisingan. Selanjutnya mungkin dilanjutkan bisa Levian, atau udah sinyalnya udah bagus. Mungkin masih kurang bagus, akan saya lanjutkan. Aroma atau bau-bauan, terutama pada daerah pembuangan sampah, maka baunya yang tidak enak akan tercium oleh orang yang melaluinya. Yang D, bentuk elemen. Baik, saya akan melanjutkan. Landscape furniture harus disesuaikan dengan ukuran standar manusia agar skala yang dibentuk mempunyai rasa aman. Yang E, keamanan. Pengertian dari keamanan bukan saja mencakup segi ketahanan kriminal. F, kebersihan. Sesuatu yang bersih selain menambah daya tarik lokasi juga menambah rasa nyaman karena bebas dari kotoran, sampah, dan bau-bauan yang tidak menyengatkan. Yang ke G, keindahan. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap sesuatu yang dikatakan indah. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh Vian jika sudah membaik sinyalnya. Oke, mungkin masih belum. Saya akan lanjutkan lagi. Sumber aliran air pada hakikatnya dapat bersifat statis dan dinamis yang dapat menimbulkan kerusakan dan keuntungan bila air bergerak. Berikut rekayasa landscape. Profesi arsitektur landscape sangatlah kompleks, memperlihatkan hubungan antara berbagai disiplin ilmu, serta merupakan salah satu profesi penuh dengan nilai-nilai pertimbangan dalam tanggung jawab atas lingkungan yang lestari dan berguna bagi umat manusia.
Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Adi. Untuk itu dipersilahkan, Adi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Rekayasa landscape pada hakikatnya merupakan perpaduan antara seni dan ilmu pengetahuan dalam suatu perancangan landscape yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Maka profesi arsitektur landscape bertindak sebagai koordinator dan bertanggung jawab atas desain yang dihasilkan. Dalam hasil pengolahan muka tanah, elemen keras atau hard material diperlukan pengetahuan tentang rekayasa landscape yang berhubungan dengan landscape. Pentingnya rekayasa landscape bagi perancangan agar dipertajam. 2. Agar dapat mempertimbangkan. Di samping itu dapat dipengaruhi kualitas desain landscape. 3. Agar gemar-gemar kerja yang dihasilkan memiliki informasi yang 3. Bisa dilanjutkan, Adi, untuk presentasinya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Rekayasa landscape pada hakikatnya merupakan perpaduan antara seni dan ilmu pengetahuan dalam suatu perancangan landscape yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Maka profesi arsitektur landscape bertindak sebagai koordinator dan bertanggung jawab atas desain yang dihasilkan. Dalam hal pengolahan muka tanah, elemen keras atau hard material diperlukan pengetahuan tentang rekayasa landscape yang berhubungan dengan landscape. Pentingnya rekayasa landscape bagi perancangan ruang luar adalah 1. Agar dalam menyelesaikan detail konstruksi landscape dapat dipertajam. 2. Agar dapat mempertimbangkan dan memperkirakan anggaran biaya dan pembangunan proyek. 3. Agar gemar-gemar kerja yang dihasilkan memiliki informasi yang akurat. 4. Agar dapat berkomunikasi dengan disiplin ilmu yang terkait dalam penyelesaian proyek. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rekayasa landscape sebagai berikut. Yang A. Pembentukan dan pengolahan muka tanah. B. Struktur-struktur dalam D. Konstruksi khusus. E. Gambar kerja. Baik, selanjutnya. Next. Pembentukan dan pengolahan muka tanah merupakan bagian yang paling dasar bagi perancangan landscape. Pengolahan muka tanah dalam arsitektur landscape dimaksudkan dengan agar muka tanah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dan menghindari terjadinya kerusakan muka tanah. Topografi muka tanah dapat dibiarkan seperti apa adanya atau dibentuk dengan penambahan tanah huruf atau diubah bentuknya dengan memanfaatkan kondisi awal. Ruang luar yang diciptakan akan berhubungan erat dengan karakteristik muka tanah. Dari uraian di atas, maka dalam rekayasa pembentukan dan pengolahan muka tanah meliputi 1. Penerapan grading, 2. Penyesuaian terhadap sirkulasi, 3. Pengaruh aliran air, 2. Struktur dalam landscape. Pengetahuan tentang struktur dalam landscape didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, pengetahuan material. Yang kedua, dasar ilmu mekanika dan keseimbangan. 3. Teknik konstruksi beton. 5. Teknik rekayasa. 6. Rekayasa penanaman. 3. Sistem utilitas dalam landscape. Yang dimaksud dengan utilitas landscape atau sarana penunjang dalam suatu sistem rekayasa landscape antara lain sebagai berikut. 1. Sistem irigasi penyiraman. 2. Sistem penerapan luar atau outdoor lighting system. Gambar-gambar kerja. Suatu hal penting
dalam desain landscape adalah membuat lembar kerja yang menjadi patokan dalam pelaksanaan konstruksi atau pembangunan di lapangan. Next. Bab 6. Proses perancangan. Proses perancangan yang sistematik pada garis besarnya terbagi menjadi dua bagian, yakni tahapan programming dan tahapan desain. Programming artinya pada tahap program lebih ditekankan pada penganalisisannya hingga menghasilkan suatu konsep skematik yang nantinya menjadi landasan pada tahap desain development. Next. Tahap pendataan. Dasar awal perancangan landscape bertolak dari master plan yang diajukan, artinya perlu dipikirkan keterangan data fisik bangunan atau perkerasan dari master plan tersebut. Perbandingan antara ruang terbangun dan ruang terbuka berkisar antara 40% dibagi 60% atau lebih besar, atau kecuali pada urban area atau tapak di perkotaan, biasanya sangat terbatas. Untuk mendapatkan permasalahan, maka aktivitas dan fungsi ruang di dalam tapak haruslah bersifat kompleks. B. Tahap analisis. Analisis tapak yang kira dimaksudkan adalah analisis insight. Artinya kita menganalisis terhadap potensi dan kendala yang mungkin timbul dari sarana yang kita inginkan telah terumuskan. Analisis tapak memerlukan pertimbangan yang sistematis terhadap tiga konteks utama sebagai berikut. Yang pertama, konteks penganalisisan terhadap aktivitas dan fungsi pemakai. Dua, konteks penganalisisan terhadap spatial atau lingkungan tapaknya. Tiga, konteks penganalisisan terhadap behavioral. Beberapa faktor yang dijelaskan analisis mengenai ruang. Yang kedua, analisis terhadap lingkungan alamiah. Yang ketiga, evaluasi master plan. Yang keempat, analisis terhadap sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus. Agus, dipersilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi. Analisis terhadap sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan tapak sekitar, termasuk kebijaksanaan umum yang mempengaruhi perkembangan tapak. Faktor budaya bagaimanapun menjadi suatu tolak ukur keberhasilan sebuah perancangan. Demikian pula dengan faktor lingkungan, terutama karakteristik lanskap yang ada. Perlu dipertimbangkan masa-masa agar lingkungan lanskap yang diciptakan menjadi harmonis dengan lingkungannya. Faktor lainnya adalah rencana perkembangan kota setempat perlu dikaji, termasuk peraturan pemerintah daerah yang terkait pada perancangan lanskap, misalnya ketentuan GSP, public beach, limbah, buangan, dan lainnya. Next. Analisis tapak. Setelah memahami karakter tapak konsepsi dari master plan, maka langkah selanjutnya dari penganalisisan adalah memasukkan program aktivitas yang direncanakan ke dalam tapak dengan mempertimbangkan kondisi dan karakter tapak tadi. Analisis tapak adalah memandukan program kebutuhan dengan karakter
tapak yang dimiliki. Tahap skematik. Setelah melakukan tahap penganalisisan, maka tahap selanjutnya adalah menentukan sintesis. Tahap sintesis merupakan pemikiran terhadap konsep pemecahan masalah yang ingin diaplikasikan dalam tapak. Jadi yang dimaksud dalam konsep di sini adalah konsep programatik. Konsep programatik adalah mengacu pada gagasan-gagasan yang dituju terutama sebagai pemecahan fungsional dan operasional. Di dalam konsep programatik, beberapa aspek dari konsep yang perlu diusulkan adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana konsep programatik terhadap lingkungan, bagaimana konsep programatik terhadap zoning, bagaimana konsep programatik terhadap ruang, bagaimana konsep programatik terhadap sirkulasi, bagaimana konsep programatik terhadap tata hijau, bagaimana konsep terhadap pembentukan muka tanah, bagaimana konsep terhadap rekayasa lanskap. Kumpulan dari konsep programatik ini divisualisasikan dalam bentuk skematik plan dengan peta dasar dari tapak yang dirancang. Next. Tahap perancangan. Tahap ini merupakan tahapan desain atau sintesis, yaitu usulan keputusan pemecahan masalah desain walaupun masih bersifat sementara. Dengan kata lain adalah pengaplikasian konsep program ke dalam tapak melalui pertimbangan arsitektural. Pada tahap ini, faktor kreativitas, pengalaman, serta kemampuan mengembangkan art atau seni, dan penguasaan kriteria memegang peran penting. Tahap pengembangan rancangan. Tahap ini adalah tahap keputusan atau tahap final dari pemecahan masalah desain yang nantinya menjadi dasar bagi perancangan detail selanjutnya. Dalam tahapan produksi gambar dapat dibagi menjadi 1. Gambar planning in design, 2. Gambar detail landscape design, 3. Maket presentasi sesuai skala landscape plan yang dibuat, 4. Report design statement, 5. Cost estimate. Next. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada salah kata maupun teknis dalam presentasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu, presentasi kelompok 6 saya akhiri dengan Ramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Santi Om.